Develop dari Prodi PGSD dengan NIM 2023 0110 800 207. Di sini saya akan melakukan wawancara observasi di SDN 27 Mataram. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf mengganggu waktunya Ibu ya. Kami dari salah satu universitas di Mataram ini ingin mewawancarai Ibu. Apakah boleh? Boleh. Dengan Ibu siapa? Semoga bisa membantu. Guru Nurul, guru kelas 6. Kalau boleh tahu? Ya, kelas 6-nya kan ada 2 kelas. Apakah bisa langsung kita bertanya? Silahkan. Bisa Ibu ceritakan sedikit tentang pengalaman pribadi atau profesional dalam menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan berkebinekaan global ini? Prinsip pembelajarannya ya, mungkin yang dalam keseharian ya, mungkin yang perlu ini ke anak-anak itu adalah sikap toleransi. Ya, kan dia kalau pembelajaran yang lebih ke berkebinekaan global itu kan dia ke ini sikap toleransinya terhadap berbagai perbedaan-perbedaan yang ada pada diri mereka gitu kan. Nah, tapi di sini tuh kebetulan agama anak-anak ini 100% Islam. Jadi mungkin dari segi keaktifannya dalam melakukan ibadah gitu kan, ada anak yang benar-benar aktif, yang senang sama pelajaran agama. Mungkin mereka lebih aktif dalam melaksanakan kegiatan keagamaan yang ada di lingkungan sekolah gitu kan. Kalau anak-anak yang kurang mungkin kemampuannya kayak mungkin dia di rumahnya itu agak kurang mengaji lah gitu. Jadi dia mungkin agak gimana gitu kalau di pelajaran agamanya, mungkin lebih ke situ sih. Nah, sekarang itu kita ada ekskul tahfiz lah istilahnya di sekolah. Jarang kan ada sekolah negeri itu yang ada ekskul tahfiznya. Nah, untuk mengatasi itu kita mengadakan ekskul tahfiz di sekolah. Jadi biar anak-anak itu semuanya itu cinta dengan agamanya gitu, biar mereka itu lancar membaca Al-Qur'an gitu, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu nggak ada terkecuali, semuanya boleh ikut di kelas tahfiz itu. Jadi intinya di sana itu untuk menekankan agar mereka itu lebih paham dengan agama mereka. Jadi dari awal kita mengajarkan mereka tentang Al-Qur'an, huruf-huruf hijaiyah gitu. Soalnya kan kebanyakan sekolah negeri itu nggak ada kan yang kelas tahfiznya gitu sih. Karena di sini kita kebetulan 100% agamanya itu Islam semua. Ya mungkin itu aja sih kalau untuk yang kesehariannya. Menurut Ibu, apakah penting pendidikan berkebinekaan global dalam konteks dunia yang semakin terglobalisasi ini? Sangat penting kalau menurut saya, makanya pemerintah mencanangkan program yang di kurikulum Merdeka itu kan ada dimensi berkebinekaan globalnya. Jadi supaya semua siswa itu bisa menerapkan gitu. Ya sangat penting lah. Kemudian pada saat Ibu mengajar itu, Ibu itu menggunakan metode pembelajaran apa dalam Kalau yang sekarang itu ya karena sudah sudah canggih lah gitu ya. Kalau sekarang itu lebih ke ini, kadang pakai LCD gitu. Kalau metode ceramah mungkin tetap ada metode ceramahnya, cuman penambahannya di untuk alat-alat peraganya gitu ya. Kita memperlihatkan gambar-gambar biar mereka lebih paham gitu. Ada gambarnya, kita kasih tontonan-tontonan tentang pembelajarannya pada waktu itu gitu, tentang apa gitu. Itu aja sih, paling menerapkan adanya ini LCD itu, adanya LCD di sekolah itu aja sih. Kemudian pada saat Ibu mengajar itu, apakah ada tantangan yang dihadapi? Kemudian bagaimana cara Ibu mengatasi tantangan itu? Ya, kalau tantangan pasti semuanya ada ya. Mulai dari kadang ada anak yang nggak suka mungkin di pelajaran PPKN. Biasanya kan kalau yang berkebinekaan global itu ke pembelajaran PPKN-nya, ya kan? Karena ada Pancasila, ada keagamaannya di sana. Nah, ada anak memang yang benar-benar kurang dalam mata pelajaran itu. Kadang dia bosan gitu. Apalagi ada yang dia metode pembelajaran itu biar mungkin ada dia hanya dengan membaca dia paham, ada yang menonton dia lebih senang menonton daripada membaca. Soalnya kan tergantung dari kemampuan
anak-anak itu sendiri. Jadi saya kadang membagi kalau anak-anak yang bosan dengan tontonan, saya kasih teks bacaan gitu yang ada gambarnya. Gitu. Kalau yang bosan menonton, kadang kan terlalu cepat tontonannya, jadi mereka agak kurang paham. Nah, kadang saya bagi kelompoknya di dalam kelas, ada yang pakai buku pelajarannya untuk membaca materi yang disampaikan, ada yang menggunakan tontonan lewat LCD. Jadi nanti model pembagian tugasnya itu bervariasi jadinya modelnya di sana sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Bagaimana Ibu berkolaborasi dengan guru lain untuk mengembangkan dan menerapkan PBG di sekolah? Kalau berkolaborasi mungkin sebelum menerapkan pembelajaran dalam kelas, cocok nggak kita pakai metode ini, berdiskusi lah, ada diskusi terutama dengan guru kelas 6 karena di sini kan ada 2 guru kelas 6-nya. Jadi setiap mau menyampaikan materi ini, saya kadang bertanya sama Pak Guru yang tadi tuh gimana kira-kira kalau metode pembelajarannya ini kita pakai alat peraganya seperti ini, kira-kira bisa masuk nggak ke anak-anak gitu, cepat paham nggak anak-anak. Kadang diskusinya sebatas itu sih, metode apa yang cocok untuk materi yang ini. Kalau untuk ke siswanya kan kita punya siswa berbeda, pasti pemahamannya berbeda gitu. Itu aja sih diskusi tentang metode sama alat peraga. Kemudian apakah Ibu memiliki referensi tersendiri untuk membangun PBG? Kalau referensi paling dari internet aja ya. Dari internet soalnya sekarang banyak kan, di TikTok ada, di YouTube ada. Kadang metode pembelajaran yang di TikTok itu kan menarik untuk anak karena mereka lebih senang menonton kan. Kebanyakan sekarang malah lebih senang menonton karena rata-rata mereka punya HP kan. Ya, itu aja sih referensi. Kalau dari sekolah sudah ada disiapkan buku paket, buku LKS. Kalau untuk tambahannya itu kebanyakan dari internet. Itu aja sih. Mungkin itu aja yang bisa kami pertanyakan kepada Ibu. Lebih kurangnya kami mohon maaf ya. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Semoga bisa membantu. Baik, di sini saya akan menyimpulkan hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan mewawancarai salah satu guru kelas 6 yang bernama Ibu Nurul. Jadi menurut Ibu Nurul, prinsip penting yang harus ditekankan oleh anak-anak dalam keseharian yaitu sikap toleransi, karena pembelajaran berkebinekaan global ini lebih menekankan pada sikap toleransi. Kemudian menurut Ibu Nurul, pembelajaran berkebinekaan global itu sangat penting karena agar anak-anak dapat menerapkan sikap toleransi dan saling menghargai di antara banyaknya perbedaan. Kemudian pada saat proses belajar dan mengajar, Ibu Nurul itu menggunakan metode LCD dan metode ceramah. Tetapi Ibu Nurul lebih memfokuskan dengan menggunakan alat peraga, yaitu dengan cara memperlihatkan gambar atau memperlihatkan sebuah video, karena siswa itu memiliki banyak karakter. Ada yang dengan menonton dia bisa paham dan ada juga yang hanya dengan membaca dia juga bisa mengerti sesuai dengan kemampuan anak-anak tersebut. Kemudian tantangan yang dihadapi dalam proses mengajar itu yaitu adanya siswa yang kurang mengerti dan cepat bosan. Ada yang dengan menonton saja siswa langsung paham dan juga ada yang dengan hanya membaca siswa langsung mengerti. Sehingga Ibu Nurul itu membagi kelompok anak-anak sesuai dengan kemampuannya. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.